Moms, motor adalah salah satu mode transportasi yang simple banget ya. Selain irit ya, murah, kemudian juga lebih nyaman kalau kalian berpergian mungkin nggak jauh-jauh banget ya di dalam kota. Pertanyaannya, ini ada yang sering ditanyain ya, boleh nggak sih ibu hamil ini berpergian naik motor, baik itu nyetir sendiri mungkin ya, atau dibonceng? Sebenarnya faktanya ya Moms, kalau ibu hamil itu naik motor sih boleh-boleh saja, tapi ada beberapa syarat yang Moms juga harus perhatikan. Yang pertama, sebenarnya untuk Moms berkendara motor paling aman itu ketika masuk usia kehamilan di trimester kedua. Apakah trimester pertama nggak boleh? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman ini anjuran yang paling baik nih. Lebih baik sih ketika masuk trimester kedua. Kenapa di trimester kedua? Karena di trimester kedua ini pertama, kondisi Moms sudah lebih nyaman dan terbiasa dengan kehamilannya, mungkin sudah nggak mual-mual, tubuhnya sudah mulai menyesuaikan kalau sedang hamil, meskipun ya ukuran perut lama-lama gede ya. Kemudian juga kondisi janinnya, pertumbuhan dan perkembangannya sudah relatif aman. Tapi semuanya itu juga harus dengan syarat kalau Moms selama hamil tidak ada masalah pada kehamilannya atau mungkin riwayat-riwayat sebelumnya. Memang ada beberapa kondisi ya yang Moms harus perhatikan untuk sebelum memutuskan berkendara motor. Yang pertama, mungkin ada kondisi yang dilarang banget ya Moms untuk berkendara, misal dulu pernah ada riwayat keguguran ya, yang mungkin pernah sekali atau bahkan lebih dari sekali. Itu harus hati-hati karena keguguran ini memang banyak penyebabnya. Mungkin Moms juga pernah dengar ya, mungkin dari teman ya, atau mungkin dari internet atau dari sosial media, ada yang curhat ya, ibu hamil dulu sering bepergian naik motor, tiba-tiba sering ngeflag, kemudian keguguran. Ya memang itu bukan dianggap secara langsung, mungkin memang pada saat itu kondisi Moms yang mengalami hal tersebut kurang fit, atau memang dia kondisi kehamilannya masih rawan begitu ya. Makanya kalau Moms berkendara sih lebih baik ketika trimester kedua dinyatakan ya kondisi janin lebih aman. Ada beberapa kondisi yang memang nggak boleh tuh, misalnya ya tadi Moms jika sudah pernah ada riwayat keguguran, lebih baik konsulin dulu sama dokternya. Biasanya ya untuk menghindari aja ya resiko kehamilan dengan keguguran berulang, terutama trimester pertama di mana itu masih rawan banget atau 20 minggu ke bawah. Kedua, jika Moms didiagnosa oleh dokter waktu hamil itu mengalami placenta previa atau kelainan letak ari-ari, di mana ari-arinya ada di bawah. Nah kalau di bawah ini Moms memang nggak boleh terlalu capek, nggak boleh perjalanan terlalu jauh apalagi naik motor, karena berisiko terjadinya perdarahan. Itu memang sebaiknya kalau ada kondisi itu ya Moms hindarilah untuk berkendara. Kemudian jika Moms punya masalah pada otot pinggang ya, misalnya ada yang sering sakit pinggang ketika hamil, kalau naik motor kan posisi kita entah itu nyetir sendiri atau dibonceng kan posisinya tegak duduk ya. Itu kadang-kadang ya Moms karena perutnya mungkin sudah mulai gede akan mulai nggak nyaman ya ketika naik motor. Nah, munculnya nyeri itu bisa juga akan menyebabkan Moms jadi merasa nggak nyaman dan juga bisa memancing kontraksi. Itu makanya harus diperhatikan juga sebelum berkendara kondisi kehamilannya seperti apa. Kemudian juga Moms yang ada riwayat mungkin kandungannya lemah ya, ada masalah pada mulut rahim atau incontinent cervix atau mulut rahim yang lemah, istilahnya seperti itu ya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang Moms harus benar-benar bed rest ketika hamil, nggak boleh bahkan jalan terlalu berjauh atau duduk, maksudnya aktivitas terlalu banyak pun itu nggak boleh, apalagi kalau Moms berkendara. Itu juga terutama naik motor itu juga dihindari banget ya. Jadi ada memang beberapa kondisi yang Moms sebaiknya tidak untuk berkendara naik motor ya, yang mewajibkan ya mode transportasi yang lebih nyaman, misalnya berkendara pakai mobil atau yang lainnya. Jangan lupa, saya ada informasi bagus ya buat Moms yang sebentar lagi mau lahiran, kepengen untuk bisa menyusui anaknya. Kalian mungkin ada kepikiran ya, nanti produksi ASI saya jadi seret atau kurang maksimal. Kalian bisa konsumsi ASI Flow ya. ASI Flow ini sebenarnya adalah obat herbal yang mengandung ekstrak daun katuk dan juga ekstrak daun kelor, yang mana itu manfaatnya bagus untuk sebagai ASI booster. Kalian bisa konsumsi ASI Flow ini baik ketika masih hamil atau ketika sudah melahirkan ya, untuk supaya ASI-nya produksinya lebih banyak. Ya kalian bisa konsumsi 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul untuk ASI Flow ini untuk membantu produksi ASI kalian supaya lebih lancar ya sebagai ASI booster.
Kalian bisa cari informasi ASI Flow ini, nanti bisa di kolom deskripsi video ini atau mungkin nanti saya pin di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Kemudian kalau trimester ketiga, apakah aman dok? Sebenarnya ya sama aja, tidak ada masalah dengan selama tidak ada masalah dengan kehamilan, boleh aja, tidak ada masalah untuk berkendara naik motor. Hanya saja sebaiknya sih menghindari yang pertama untuk perjalanan terlalu jauh. Kenapa? Karena perutnya udah gede tuh. Kalau perut gede memang akan lebih gampang pegel-pegel, terutama area pinggang. Itu bikin gak nyaman. Nanti kalau nyeri terus, ya selain gak nyaman bisa menyebabkan moms jadi muncul kontraksi. Nyeri itu bisa memicu kontraksi ya jika nyerinya berlebihan. Kedua, hindari nyetir sendiri kalau sudah hamil trimester ketiga. Kenapa? Karena perutnya kan udah gede. Kadang-kadang kehalang nih stangnya karena ukuran perut moms. Ya memang mungkin ada yang hamil yang trimester ketiga perutnya gedenya nggak terlalu ya. Tapi kan ada juga yang hamilnya cukup besar perutnya ukurannya sehingga tidak nyaman. Refleks untuk berkendara juga lebih menurun. Makanya untuk trimester ketiga sih tidak ada larangan. Cuman hanya saja lebih baik kalau ada mode transportasi yang lainnya pakai itu aja. Diantar juga nggak apa-apa, yang penting jalannya jangan terlalu jauh. Nah pertanyaan nih, dok katanya kalau naik motor kemudian jalannya rusak, ya mungkin gerombalan apa gerunjalan ya bahasa Jawanya, jalannya bolong-bolong itu aman nggak sih? Nanti kan perutnya kegoncang-goncang. Nah secara medis sebenarnya fakta tersebut belum terbukti benar ya, karena kalau kita balik secara anatomi kehamilan itu bayi di dalam itu ada dilindungi oleh air ketuban. Air ketuban itu yang fungsinya sebenarnya mengurangi goncangan yang terjadi pada bayi. Ketika moms mungkin lagi jalan, atau mungkin lagi beraktivitas ya, kerja atau bahkan berkendara itu tadi. Jadi sebenarnya goncangannya itu pun bukan yang mengacaukan si janin di dalam karena dia sudah ada air ketuban. Tapi memang sebaiknya sih menghindari lebih baik ya daripada nanti kenapa-kenapa. Bisa aja memang pernah ada cerita ya, seorang ibu hamil harus perjalanan jauh, mungkin karena kerja, tapi jalan yang dilewati hari-hari itu banyak turun jalan. Sering mengalami kayak kontraksi seperti itu, atau bahkan sering kok ngeflag, ya itu memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya mom sebaiknya sih menghindari lebih baik daripada nanti kejadian yang buruk. Kalau misalkan perjalanan di daerah Anda rusak-rusak, ya naik motor sebaiknya menjadi alternatif yang lain ya. Atau kalau naik motor ya pelan-pelan aja. Kalau misalkan jalannya rusak ya pelan-pelan aja supaya goncangannya nggak terlalu keras. Memang sebenarnya belum ada bukti, tapi ya lebih baik sih mencegah gitu ya. Dan yang berikutnya pastikan keamanannya juga. Pakai helm yang SNI. Ya takutnya nanti kalau kenapa-kenapa biar ibu nggak terlalu berdampak. Moga-moga sih nggak sampai kecelakaan gitu ya. Tapi ya tetap keamanan harus diperhatikan. Pakai pakaian yang nyaman ya. Kadang-kadang ada yang ibu hamil berkendara harus pakai yang ketat-ketat begitu, jaket atau apa, ya itu nggak ada salahnya, cuman ya pakai pakaiannya secukupnya lah ya, yang nyaman, supaya itu juga moms untuk berkendara lebih nyaman lah dalam perjalanannya. Kemudian kalau misalnya perjalanannya jaraknya ya jangan terlalu jauh. Kalau jauh mending lebih memilih mode transportasi lain ya, mungkin yang harus keluar kota, keluar kabupaten atau keluar desa yang harus beberapa jam. Sebaiknya sih pilih mode transportasi yang lain kalau ada. Kalaupun harus naik motor, sering-sering untuk istirahat ya, berhenti istirahat, baik itu minum atau cemil-cemil atau pokok peregangan seperti itu, supaya dalam perjalanannya moms nggak sering mengalami nyeri-nyeri atau nggak kecapean. Kadang ada kondisi yang harus menjalani perjalanan cukup jauh, diterobos aja terus nggak berhenti-berhenti, capek di perjalanan. Ibu hamil ini sering banget mengalami capek ya karena kondisi kehamilannya, makanya itu pun juga harus diperhatikan. Oke, jadi buat moms yang sering nanya, boleh nggak sih naik motor, saya harus kerja nih, padahal saya hamil tapi harus kerja naik motor, itu kira-kira boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi anjurannya kalau bagusnya sih di trimester kedua karena memang sudah nyaman. Trimester ketiga ya karena kehamilannya sudah gede, lebih baik sih diantar, gak nyetir sendiri ya, dan juga perhatikan jaraknya. Kalau trimester pertama gimana? Kalau kondisi kehamilannya aman-aman aja, nggak ada keluhan, sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih baik sih konsultasikan dulu sama dokter Anda ya, apakah kehamilannya baik-baik saja, karena memang trimester pertama ini kondisi kehamilannya masih rawan ya, sering bisa mengalami ngeflare, perdarahan seperti itu. Oke, jika ada pengalaman tentang naik motor sewaktu hamil silahkan komen aja di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat, sampai ketemu lagi.